Pengenalan sistem operasi. Pokok bahasan. Pengertian sistem operasi. Pengembangan sistem operasi. Tujuan setelah mempelajari materi bab ini, mahasiswa mampu memahami definisi. Sistem operasi adalah program bertindak sebagai perantara antara user dengan perangkat keras komputer. Sistem komputer digunakan untuk mengeksekusi program user dan memudahkan menyelesaikan permasalahan user. Selain itu, dengan adanya operasi membuat sistem komputer yang digunakan untuk operasi mempunyai tujuan untuk menggunakan. Adanya sistem operasi membuat sistem komputer yang digunakan. Sistem secara umum, komponen sistem operasi terdiri dari perangkat keras. Perangkat keras merupakan sumber daya utama untuk proses komputerisasi perangkat keras komputer. Terdiri dari CPU, memori, perangkat output, dan input. Sistem operasi mempunyai tugas untuk melakukan kontrol dan koordinasi pengguna perangkat keras pada bagian program aplikasi untuk user-user yang berbeda. Program aplikasi menentukan cara sumber daya sistem digunakan untuk basis video permasalahan user. User adalah menggunakan sistem terdiri dari orang, mesin, atau komputer lain. Selanjutnya, resource allocator. Sistem operasi mengatur mengalokasikan sumber daya sistem komputer. Sistem komputer terdahulu secara fisik berbentuk mesin besar yang disebut sistem mainframe. Untuk menjalankan sistem ini digunakan dari satu konsep. Perangkat input digunakan beberapa code reader dan tipe drive. Perangkat output digunakan beberapa line printer, tipe driver, dan cartridge post. Kemudian user menyiapkan job terdiri dari program data membuat informasi kontrol. Beberapa waktu kemudian output ditampilkan berupa hasil program. Apabila terjadi error pada program, memori dan register akan berisi kosong. Setiap operasi pada komputer mainframe sangat sederhana. Teks utama mengirim kontrol secara otomatis dari satu job ke job berikutnya. Sistem operasi terlalu ditampilkan output berupa hasil program. Apabila terjadi error pada program, memori register berisi kosong. Sistem operasi merupakan mainframe. Teks utama mengirim kontrol otomatis job sistem untuk meningkatkan kecepatan proses. Job yang sama dikumpulkan, programmer memberikan output menghindari adanya kembali CPU yang cukup lama. Maka dikembangkan suatu teknik mengurutkan kerja job secara otomatis. Teknik ini mampu mentransfer kontrol secara otomatis dari satu job ke job berikutnya. Inilah berikut sistem komputer. Sistem based multiprogram. Kumpulan oleh operasi pada memori utama pada waktu yang sama. Seperti kumpulan job-job ini merupakan bagian dari jumlah job yang disimpan bersama-sama pada memori, biasanya lebih kecil daripada untuk manajemen memori penjadwalan CPU yang manajemen disk. Sistem operasi multiprogram menyediakan suplai untuk I/O atau rutin. Sistem harus mengalokasikan memori untuk beberapa job yang sudah siap dieksekusi dan pilihan. Team sharing multiflash stacking. Pengembangan dari sistem multiprogram beberapa job berada pada memori utama dieksekusi CPU secara bergantian. CPU hanya menjelaskan program yang berada pada program utama. Perpindahan antar job terjadi dari sangat sering sehingga user dapat berinteraksi dengan setiap program pada saat dijalankan. Sistem time sharing juga disebut dengan sistem komputerisasi interaktif, di mana sistem komputer menyediakan komunikasi online antara user dengan sistem. Pengenalan sistem operasi. Sistem desktop. Semakin turunnya harga peningkatan keras dikembangkan sistem komputer untuk satu user. Jadi sistem komputer ini biasanya disebut dengan personal komputer PC. Personal komputer dikembangkan 1970-an. Sistem paralel. Pengembangan sistem operasi. Sistem paralel adalah mempunyai lebih dari satu prosesor dan dapat berkomunikasi membagi bus. Sistem ini dikembangkan karena alasan salah satu keuntungan dari sistem ini adalah meningkatkan jumlah proses yang dapat dijalankan pada satu throughput. Dengan meningkatkan jumlah prosesor, diharapkan pekerjaan dapat dikerjakan dengan waktu yang pendek. Alasan dari pengembangan sistem multiprosesor adalah
Peningkatan kehandalan sistem. Jika fungsi dari distribusi pada beberapa prosesor, maka kegagalan dari prosesor tidak akan menghentikan sistem, tetapi hanya memperlambat sistem. Jika terdapat 10 prosesor dan satu gagal, maka sisa 9 prosesor menggantikan prosesor yang gagal. Keseluruhan sistem memperlambat 100%. Kemampuan untuk melanjutkan penyediaan layanan menyelamatkan perangkat keras disebut Great Fault Gradation. Sistem desain untuk Great Fault Gradation disebut Design Fault Tolerance. Sistem multiprosesor yang sering digunakan. Tren sistem komputer ini adalah mendistribusikan komputer antara beberapa prosesor berkomunikasi dengan prosesor yang komunikasi, misalnya bus kecepatan tinggi atau saluran telepon. Rate sharing. Jika sejumlah site yang berada dihubungkan, maka user pada site satu dapat menggunakan sumber dari site lainnya. Sebagai contoh, user site A menggunakan printer laser dari site B. Meningkatkan kecepatan komputasi. Jika komputasi tertentu dapat dipartisi dalam sejumlah sub-komunitas yang dapat berjalan secara konkurren, maka sistem distribusi dapat mendistribusikan komputasi pada beberapa site untuk menjalankan komunitas secara konkret. Lebih handal. Jika satu site gagal, maka pada sistem distribusi. Pengenalan sistem operasi. Terdapat beberapa anggota program yang memerlukan mengganti data dengan data lainnya pada sistem Windows. Contohnya, sistem sering membagi dua transfer antara display jika beberapa set dihubungkan dengan lainnya yang menjadikan komunikasi prosesor pada set yang berada pada dapat menukar informasi. User melakukan transfer file atau komunikasi dengan user lain melalui electronic mail. Seorang user dapat mengirim mail ke seluruh site sama atau set yang berbeda. System time, salah satu bentuk operasi untuk keperluan khusus dari sistem real time. Real time digunakan bila terdapat kebutuhan ketepatan waktu pada saat operasi proses atau aliran data, sehingga sering digunakan untuk penegak kontrol pada aplikasi seperti kontrol keilmuan. Sistem headless, sekitar 90 dikembangkan lebih dari kecil mikrokomputer yang disebut dengan handheld dalam bentuk personal digital existence (PDA). Pada beberapa sistem terdapat telepon seluler ini mempunyai memori yang terbatas, prosesor dan kecepatan rendah, dan display screen kecil. Perkembangan sistem komputer dari sistem mainframe sampai handheld dan perkembangan sistem operasi dilihat. Terima kasih.